trust issue di situ, dan itu yang PR saya nanti pasti untuk game-game ke depan. Beberapa kali offense sempat kayak kurang oke gitu. Dinamika di tim. Boom, basket. Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog and good morning from Juanda Airport. Sekarang ini kita akan menuju kembali ke Jakarta dan hari ini kita akan ngeliput big game antara Hang Tuah melawan Satria Muda Pertamina dan kita akan mepet banget sih guys. Pesawat gue nyampe Jakarta jam 11-an dan gamenya jam 2 siang nanti ini Gor Ciracas. Jadi kayak kita akan nyampe ngepas banget sih. Jadi mungkin vlognya dan juga ngobrol-ngobrolnya akan lebih banyak nanti post game. But super excited untuk melihat apakah Hang Tuah bisa membalaskan kekalahan mereka di first game-nya melawan Satria Muda atau enggak sih. Man, excited to see Adonis, Rakim, Difta, If, Abraham, Brian Nash, Randy Bell. So I hope it's gonna be a great game. Super excited for it. So once again, thank you so much guys for always supporting the vlog. Pastikan kalian nonton secara full guys dan juga support channel ini dengan klik join daftar jadi member. Itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa selalu meliput basket Indonesia. So once again, thank you so much guys for watching and enjoy the vlog guys. Kita baru aja mendarat di Jakarta guys dan ternyata hari pesawat gue dimundurin sejam guys. Jadi kita baru mendarat tuh jam setengah 1 sekarang ini. Tinggal 90 menit lagi until game time dan gue masih harus nunggu koper, taruh koper di rumah dan ngambil mobil guys sebelum ke Gor Ciracas. Jadi semoga jalannya lancar sih, itu aja doa gue sih. Yang penting jalannya lancar dan semoga kita nggak telat karena gue masih pengen nontonnya full game nanti ini untuk SM lawan Hang Tuah. So pray for me guys, nanti gue akan update gue nyampe di Gor jam berapa guys. Oh my god guys, we just made it to Gor Ciracas. Macet parah boy. Kita telat 1 quarter sih, ini udah quarter kedua sekarang ini. Hang Tuah lagi unggul 25-19 atas Satria Muda. Kita miss tadi Adonis udah 4 kali 3 points di quarter 1. Kita miss itu aja, tapi sekarang let's settle down, watch the game, and check out the highlight guys. On fire, 6 3-point shot.
Bram nih jaga Adonis. This is crazy, bro. Mike, what did you drink, bro? After that three, what did you drink? I don't know, man. I had some pre-workout before the game. That was probably what did it. But no, man, that was a great team win, man. Great team win. But you did that, right? Oh yeah. That's the Brook Lopez. You know, you got dipped the 10. You feel me? Yes, What did sir. you see on that defense, though? Because you like penetrating all the time, and you know. Well, you know, I'm pretty aggressive to the rim, so most teams want to kind of cut me off from getting all the way to the rim. So that just really opens up, you know, opportunities for my teammates to, you know, catch and shoot or catch and drive. So first half, it was kind of rough. I had to make the adjustment coming into the second half, but I think I did a pretty good job, and you know, we pulled it off as a team. So, like I said, great team win. Adonis is shooting the lights. Adonis is shooting the lights out. And that's what he do. That's what he do. I'm not surprised. You know, anytime we need AD to step up, you know, you can always count on him to step up and make big time shots like he did tonight. How comfortable are you with your role right now with Hang Tuah? I'm very comfortable. I'm pretty versatile, so kind of coming into the game, I really just analyze, you know, since I come off the bench. Yes, sir. Yes, sir. What does the team need from me? Do they need me to defend? Do they need me to get all the way to the rim? Just whatever it is. I'm very willing to do. So I just, you know, come into the game and just find out where I can be most effective. You know, this is a very important win for the team, especially you lost against them at their home. Just what kind of impact do you see this win gonna, you know? You know, just obviously our motto is take it one game at a time. Obviously, South Tramulia is a great team. They have a winning history. So deep dive. All-star. Oh, that's all-star right there for sure. For sure. That's a great team. You know, they're used to winning. They have a winning culture, a winning program. So we knew we had to come in focus and, you know, play smart this game. And I think it's a great momentum boost going into tomorrow. Thank you, man. Thank you. Appreciate you, bro. Iya ini. Nombok dong. Oh my god. Gue udah tadi nyariin lo, karena lo nggak mungkin nggak ada di sini. Seru ya? Iyalah, Dan Kok tumben datang? Enggak, sejarah kan. Kayaknya. Iya dong.
PJ juga kalah di sini. Iya, Bisa di sini bisa. Oh, gokil sih. atmosfernya asik ya. Gokil, atmosfernya asik. Asik, gue doyan gue. Jarang-jarang ketemu di lapangan basket. Gue sebenarnya sering nonton, cuman gue incognito. Incognito. Tadi udah nggak bisa incognito soalnya, udah nggak bisa ngumpet-ngumpet. Ngefans sama Altaf apa gimana nih? Ngefans sama Altaf atau? Ini gue ngeliat kalau Hang Tuah kayak represent East Jakarta. East Jakarta. Dan gue emang dari kecil sampai sekarang gue di East Jakarta. Gak apa-apa dong, gue cinta semua klub. Tapi karena ada yang represent, asik nih kayaknya. Asik ya. Deket rumah, nonton, enak. Anak gue emang lagi di rumah neneknya, ntar kalau misalnya ada ini lagi gue ajak keluarga gue kesini. Ini udah harus nih doktrinasi sedini mungkin basket buat anak. Seru. Boom basket zaman dulu nih kita. Boom. Basket. Oke, puji Tuhan, hasilnya tidak seperti yang kita mau, tapi banyak kejadian yang pasti yang kita dapat hari ini. Tim kami tidak bermain seperti biasanya, udah pasti ya, ada sedikit trust issue di situ, dan itu yang PR saya nanti pasti untuk game-game ke depan. Tapi saya kasih kredit, memang Hang Tuah juga bermain luar biasa. Mereka bermain sebagai satu tim dan mereka mau menang banget gitu. Jadi congrats buat Amarta. Hang Tuah. Sorry coach, boleh kasih what didn't work? What didn't work? Yeah, I'm saying that we have a trust issue on game. That's it. Oke, Bram, silakan Bram. Ya, puji Tuhan semua sehat tidak ada yang cedera. Tapi memang bukan hasil yang kita harapkan, dan kredit untuk Hang Tuah. Kalau main di Gor Ciracas, mainnya pasti luar biasa. Dan yang memang kita punya dinamika yang terjadi di tim. So this is what it is. Congrats to Hang Tuah. Coach, Yes. trust issue-nya nggak bisa di-elaborate lagi ya? Trust issue-nya nggak bisa di. No, I like that. I mean, gue tahu semua pemain SM tuh eager to win, eager to show up. Yeah. Dan everyone want to show up at the same exact time. We need to find a way to when they will show up for the sake of the team. I think that's the main thing. Everyone, I'm not saying 1, 2, 3%. Everyone right now, I need to say that that's the main one. Tadi kan game-nya up and down nih coach ya. Yeah. Sempet setelah Julian technical unsportsman foul, itu sempat 6-0 run si Hang Tuahnya up by 11, and then you came back 8-0 run down by 3, and then after itu jauh lagi. Apakah menurut coach tadi terakhir itu offense terlalu rushing atau gimana? Kenapa akhirnya bisa jauh lagi? Offense defense sih pasti hari ini. Maksudnya kalau kita lihat skor, udah pasti juga kita nggak bisa stop all the import 16, 25, 18. Right, on the defensive side, si siapa namanya? Adonis shooting 7 times on 3-point line. Yeah, we cannot adjust. The players cannot adjust a little bit because we said already he can make the shot right now. So the defensive side for sure will have a big problem. Even the score only 79, but we give them the momentum to run, to shot, right? Offense ya pastinya, lihat aja up and down, like you say. Kadang kita bagus, kadang kita nggak bisa konsisten sih. Dan yang pasti di quarter 1-2 kita punya masalah besar di situ. Cuman 17-21 ya. Kayak sih. Coach tadi kalau lihat Julian overreact seperti itu, apa coach oke atau coach? It's fine. Game he need to be more wise pastinya ke depannya. Tapi I like the intensity of the players. We need someone who can react like that. But when lagi sih nantinya kan pastinya kita juga nggak mau dia terlalu ya. Tapi keluar itunya nggak apa-apa. I'm fine. Bram, tadi ada satu sequence terakhir yang layup ngelawan 2 power inside. Itu tadi Bram nggak lihat clocknya atau memang lihat opportunity ada space untuk bisa lakukan layup? It's a foul.
Gitu. Dari angle saya tidak kelihatan. Bram, tadi obviously match up with Adonis Henriquez. Can you just talk about what did you try to do? Tadi gimana untuk bisa slow down si Adonis? Actually di second half lumayan sedikit slow down tadi. I think Adonis Henriquez pemain yang luar biasa, especially the tough shot that he made to seal the game. Tapi ya kita tahu he's carrying the team, he's doing too much of everything, so dia udah mulai capek. I'm just taking advantage of it. Dan lebih buat dia susah aja sih sebenarnya. Kalau dari kekalahan hari ini, kira-kira kalau untuk Bram sendiri, tadi kira-kira turning point-nya ataupun apa sih yang the biggest factor that caused you guys cannot execute your offense perfectly? Kayak beberapa kali offense-nya sempat kayak kurang oke gitu. Dinamika di tim. Sebenarnya bagus buat IBL pastinya kan. Semua tim improve, gamenya seru segala macam. Kita ada plan juga tersendiri, pasti di setiap tim punya plan segala macam. Dan ya emang hari ini kalah udah pasti not in the plan ya, udah pasti. Cuman saya senang yang tadi ada pengalaman lagi yang harus kita benerin gitu, karena mungkin kadang-kadang kalau terlalu nyaman juga nggak bagus gitu kan. Jadi memang ada hanteman ini lumayan kayak ditabrak truk ya. Semoga besok hari Rabu, hari next gamenya kita bisa lebih blend lagi as a team, karena ya kita perlu memang dinamika seperti yang tadi Abraham bilang. Cuman cara kita nanti buat bangun itu nanti kelihatan kita timnya bagus atau enggak sih. Cuman ya pengalaman bagus. Kalau buat Hang Tua pasti berefek ya. Kalau buat kita sih enggak. Kita senang banget lah main di sini dengan mereka itu kan semua banci tampil. Banyak penonton tuh buat mereka tuh lebih bersemangat pastinya. Biarpun itu cheer buat lawan, tapi kadang-kadang buat pemain saya yakin tuh ada challenge tersendiri dan good environment here, good gym also. Jadi ya pengalaman yang bagus. Ya good game lah ya. Apa namanya? Kita lawan tim juara. Atau berapa kali? 11-12 kali dia juara di Liga Indonesia. Jadi apa namanya? Ya ini kemenangan yang luar biasa lah buat Hang Tua. Ya karena kita juga perlu menang buat balikin confidence. Setelah kita kemarin pas 3 games kita kalah 2 games, yang menurut saya seharusnya kita bisa bermain lebih baik lagi. Gitu. Jadi ya semoga ini bisa langkah yang baik lah buat kita yang menatap target kita untuk mencapai Final Four, playoff untuk tahap pertama. Setelah itu kita, seperti yang bilang, saya akan berusaha untuk all the way to Cat, Miftah, silakan. How was the game? Gimana kita? Ya alhamdulillah dikasih walaupun kita tempat agak dekat tersusut, terus bikin momentum lagi, bisa ngejaga momentumnya, alhamdulillah ya. Semua lumayan menjalankan instruksi pelatih ya. Ya udah nggak ada yang nggak mungkin lah. Yang saya bilang tadi adalah semoga ini kemenangan melawan Satria Muda menjadi langkah yang baik buat kita gitu. Kalau saya lihat ya kita perlu lebih konsisten gitu cara bermain, ya kan. Kita masih ya boleh dibilang, saya bilang ke pemain jangan bergantung sama asing, ya kan. Kalau mungkin para rekan media ngeliat begitu bola ke asing, game kita selalu slow. Oke, saya coba mengencourage pemain lokal, kalau bisa bawa bola dulu, bawa bola, jangan kasih belum kasih asing. Kenapa? Kita harus bermain di temponya kita. Kalau bermain di tempo yang lain, ya kemungkinan besar kita untuk memenangkan suatu pertandingan akan struggle. Gitu. Itu yang saya coba be konsisten untuk disitunya, cara bermain mereka di offense dan defense, terutama ngomongin masalah di offense, ya kan? Karena kita punya beberapa kesempatan untuk fast break. Begitu bola kasih, mereka slowing down the tempo. Nah, which is ini nggak bagus. Hal ini nggak bagus buat aku. Terus di defense, ya kan, kita juga kurang dalam arti untuk individual defense kita nggak konsisten. Belum lagi rotation defense kita nggak konsisten. Kenapa? Kita easy to give up pemain Hang Tua masih, ya kan.
terakhir ada kurang smart. Ya saya mengerti karena ini kan mereka harus berproses. Saya bilang tadi karena mereka backgroundnya bukan level 1 dari pemain-pemain yang ada di liga. Karena level 1 udah pasti pergi ke big team gitu. Iya kan, bukan ke istilahnya middle team atau lower team gitu. Cuman apakah mereka bisa menuju sana? Ya bisa, tergantung pemainnya. Satu, apakah dia mau secara apa ya istilahnya secara mindset berubah. Kedua, apakah dia mau menjalankan program latihan dengan apa ya? Dengan lebih baik, lebih apa ya, energize gitu, lebih bersemangat dan mereka mau menggunakan apa ya cara berpikir yang berbeda gitu. Karena kalau kita udah ngeblok dengan cara berpikir yang udah ada dan punya mereka, pasti dia akan kemana-mana juga. Selamat sore Coach Cacing, Sore. Mas Tifta. Selamat sebelumnya meraih kemenangan ini tim besar berikutnya yang dikalahkan Hang Tuah Jakarta. Coach mau tanya pertama ini Coach, mungkin apa sih Coach lihat, maksudnya Coach bawa gitu untuk lawan tim-tim yang mungkin bisa dikatakan materi pemainnya baik asing maupun lokal tuh ibaratnya nomor 1 gitu lah Coach. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngucapin lagi selamat buat Coach Cacing dan Mas Dita. Kemarin terpilih jadi All Star yang menurut saya ini cocok karena performa Hang Tuah sejauh ini sangat baik dan bisa ya. Dan saya mau nanya plus dan minusnya kira-kira untuk Hang Tuah, pemain dan pelatihnya terpilih All Star kira-kira ada nggak Coach? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tentang mempersiapkan tim ya. Saya bilang ke pemain hal yang sama gitu. Kalau kita punya level bermain yang let's say di level A misalnya, ya keep playing on that level gitu. Jangan dirubah. Karena apa? Begitu kita rubah, kita nggak pernah tahu salahnya di mana, benarnya di mana. Jadi kalau menang, oke benar semua. Ya, kalau kalah, salah semua. Nggak bisa begitu. Jadi kita akan bermain di level di mana kita harus bermain. Ya kebetulan setiap bermain dengan tim besar, kita ada harapan menang, ya kita menang. Jangan begitu lawan tim yang mungkin lebih lemah dari kita bermain merubah level kita. Begitu kita mungkin ya menang juga. Berangkat gitu, apa yang kita lakuin benar, enggak juga gitu. Makanya saya bilang, ayo pemain, satu, bermain di level kita, berlatih di level kita. Karena apa? Real game itu kan reflecting how you train. Kalau kalian kalau pemain Hang Tuah berlatih istilahnya dalam tanda kutip seperti orang perang, berarti kan real battle dia udah oke, ini cuma kayak latihan aja. Itu saya coba tanamin ke mereka seperti itu. Kedua, saya selalu mengupgrade nggak cuma dari sisi permainan juga, saya mengupgrade dari sisi knowledge mereka. Dengan apa? Dengan video session. Sekarang kemarin waktu liburan saya kasih PR mereka untuk bikin play, ini ada bintang. Saya bikin sistem bermain. Iya nggak? 50% pemain Hang Tuah nggak tahu waktu bikin. Ya kan? Artinya apa? Ini kan PR. Berarti kan level bermain Hang Tuah belum sesuai dengan ekspektasi saya bahwa semua ini kita same level gitu. Jadi ya ini yang perlu yang kita juga harus garis bawahi untuk Hang Tuah menjalani musim ini gitu. Be consistent gitu. Terus tentang pilihnya saya dan Dita di All Star yang menurut saya impact-nya adalah ya mungkin ya kita di Soro TV lebih banyak nanti gitu ya kan. Kalau ngomongin prestasi ke Hang Tuah saya rasa nggak ada impact-nya karena it's just about All Star gitu kan, everybody happy playing basketball in this league gitu, fun ya kan, just for fun game, for respect the fans. Jadi ya nggak ada impact lah. Begitu balik ke klub ya be normal life aja gitu. Apa yang harus kita kerjain, apa yang harus kita kejar, apa yang menjadi target. Seperti saya bilang ke mereka bahwa oke, hari ini kita kerja, oke, besok kita ada begini, udah just a normal day, just another day. Kita tanya Difta lah, biar bisa juga ngomong. Jadi Difta, quiz play-nya dapat berapa tadi tuh? Yang kasih PR sama Coach Cacing, bener semua nggak play-nya nih? Kalau kapten, gue pengen tahu sih. Semua, alhamdulillah semuanya ingat. Kemarin ada satu play gitu kayak Coach Cacing Play B ya nggak tahu. Iya. Dan semuanya nggak tahu, cuma satu orang yang tahu play itu. Dari berapa? 15 orang. 15 orang, cuma satu orang yang tahu tahu play itu. Yang lainnya nggak ada, berarti satu banding banyak lah. Nggak tahu semua. Tapi yang lain-lainnya sih paham lah. Gitu kan. Emang Coach Cacing juga
pas ngasih itu kita juga ada share di grup players gitu kan. Ini yang mana ya polanya ya gitu kan. Ada share itu gitu. Beberapa play ya biar ya kita semua biar belajar juga kan, maksudnya itu kayak playbook sih, kayak playbook gitu kan. Jadi kan kalau lu bisa tulis, bisa segala macem, ya at least lu ngerti lah gerakannya kayak gimana gitu kan. Jadi nggak yang buta-buta banget lah play gitu. Ya bagus sih emang, tapi ya PR aja apa pas libur kemarin ada PR tapi lebaran. Divta, sekarang kan kita lihat juga Hang Tua udah beda level ya sekarang ini, udah bisa ngalahin PJ, ngalahin SM. Sebagai levelnya sama lah, belum selesai. Ini kan ibaratnya maraton. Kita masih mungkin di kilometer 25. Udah kayak 27 km lagi. Udah better lah. Divta, sebagai kapten, semudah apa pekerjaannya Divta tahun ini untuk sebagai kapten ngatur teman-temannya yang kelihatannya semuanya mengikuti instruksinya Coach Cacing? Ya sebenarnya kita nggak di level berbeda juga, kita akan lebih senang kalau kita tetap jadi underdog. Ya dari awal kan kita udah kayak gitu. Ya selevel apa? Baru kejadian kemarin nih, habis latihan gitu kan, Coach Cacing, gimana nih teman-teman lu nih? Ya saya lagi yang kena gitu kan. Tapi ya udahlah, maksudnya ternyata tinggal menyampaikan ke anak-anak gitu kan, lu harus begini. Ya alhamdulillahnya anak-anaknya nggak yang batu-batu banget sih. Nurut lah, kalau dikasih tahu tuh masih, oh ya kak, oke. Nah, habis itu kalau gua salah juga mereka ngasih tahu, koreksi gitu kan. Even ke asing pun kayak gitu kita, kayak lu salah, lu harusnya begini, yang begini aja nih. Oke gitu. Ya komunikasinya sejauh ini sih oke lah. Coach Cacing, hari ini kan boleh dibilang pertemuan antara dua pelatih lokal, boleh dibilang terbaik season ini antara Coach Cacing dan Coach Jobel. Sama-sama dari itu lah. Sama-sama. Alma maternya sama. Nah, kalau kita tadi kan juga Mas Herman udah bilang game pertama waktu itu kalah jauh. Tapi kalau masuk ke game kali ini melawan pelatih lokal gitu, apakah ada mindset yang berbeda dari Coach Cacing sendiri ya untuk coaching the game? Sebenarnya sih enggak ya, cuman kayak begini aja. Kita kerja, ya kan? Kita berusaha memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, ya udah nanti lihat gimana gitu. Saya justru senang kalau dapat apa ya istilahnya challenge lebih lagi, karena apa? Saya kan menjadi kayak teredukasi. Oh, dia mainnya begini begitu. Saya pulang, saya belajar sesuatu hal yang baru gitu. Itu yang selalu saya tanamin ke diri saya gitu, bahwa siapapun coachnya pasti saya belajar sesuatu yang baru gitu. Contoh di SM dia punya play 2-1-2 di zone defense. Saya kan jarang main lawan 2-1-2. Akhirnya siapa? Saya ngulik dulu. Ya kan sebelum main saya ngulik. Oh dia mainnya begini. Oh begini. Ternyata saya harus begini di offense. Iya kan? Jadi sesuatu saya yang saya lewatin itu saya pasti harus belajar. Apapun itu, mau lawan mungkin rookie coach, mungkin lawan yang udah legend coach, sama menurut saya. Pasti ada sesuatu yang bisa saya ambil. Karena apa? Saya kan di sini kerja di industri basket ini. Saya mau tetap perform. Kenapa saya mau tetap perform? Karena suatu hari kalau saya nggak perform, ada orang take my seat gitu loh. Itu yang saya selalu tanamin ke diri saya. Saya juga bilang ke pemain, kalau kalian nggak perform, ya kan, next season kalian nggak ada di kursi ini, kursinya dari yang ambil. Jadi sebelum ada orang ambil kursi, lu jagain lah itu kursi baik-baik. Gitu. Itu sih. Kalau ngomongin tadi sesama alma mater ya mungkin ya Jobel junior saya, he's a good player lah di back then gitu ya. Terus saya appreciate juga dia dengan achievement-nya, ya kan, dengan apa yang sudah dia lakuin itu luar biasa menurut saya sebagai ya pelatih muda ya menurut saya, karena lebih muda dari saya, dia luar biasa lah achievement-nya. Apakah solusinya zone 212 itu Mike Adewumi ngedrive mulu? Enggak, sebenarnya enggak, karena saya harus adjust lagi. Begitu Rahim kena foul trouble 4, berarti nggak ada big man. Kita bermain di eksekusi di itu, saya harus menggunakan big man. Akhirnya begitu dia keluar, saya kan juga harus berpikir ulang. Makanya saya sambil jalan, saya juga harus kayak ibarat think tank gitu. Nih ngapain lagi gitu kan? Oh dia begini, oke. Oh ternyata
kalau bola saya kasih lokal, guard lokal, oh ini nggak bisa jalan. Oh ternyata saya harus kasih guard asing dengan support pemain lokal dan ada Eddie di sampingnya gitu loh. Nah, saya nggak bilangin Eddie jangan jauh-jauh dari Mike. Kenapa? Karena pasti orang mau kemana? Jagain Eddie. Dengan quality shooting dia, semua orang pasti lari ke Eddie. Gitu. Nah kebetulan ya apa yang saya lakuin works. Terus terang ya to be honest itu cuma on the spot. Yang saya bilang saya punya, yang tadi saya kayak ya just ya feeling good gitu untuk lakuin satu, oke ini feeling good, oke saya lakuin gitu aja. Nggak ada istilahnya cap cipcu, nggak ada pakai yang lain-lain, ya udah just feeling good, oh ini bisa works, ya duit. Seberapa beruntungnya coach dapat pemain asing seperti Mike yang tahu role-nya dan juga bikin impact awalnya selalu. juga Mike juga gak gimana-gimana juga gitu. Saya juga nge-push dia dari game pertama. Karena saya bilang Mike, kita datengin ke sini ke Hang Tua adalah begini. Dia lakuin hal yang lain. Gitu loh. Nah, terus sampai game tadi saya teriakin Mike, gua nggak perlu lu gerakan yang dancing with the ball kayak di same place gitu saya bilang. Saya perlu lu running di kalau bisa attack go to the basket. Okay, because nobody can guard you if you go kayak dengan talentnya dia, dengan speednya dia, dengan strengthnya dia, dengan powernya dia kan. Even tadi siapa yang gede sih? Wendell Lewis saja ditabrak dia juga geser gitu. Artinya dia harus bermain seperti itu, ya kan? Agresif di offense dan defense, apalagi defense. Saya perlu dia sebagai orang yang menjadi tukang angkut airnya. Kenapa? Dia dengan strength yang dia punya itu, dia bisa loncat, dia bisa sprint, dia bisa ya banyak hal itu. Artinya apa? Satu orang bisa ngelakuin 2-3 kerjaan. Artinya apa? Saya jadi lebih mudah kerjanya. Tim jadi lebih safe gitu. Itu yang saya harapin dari Mike. Hari ini dia deliver lah. Saya put respect on him. Saya bilang this, you doing the good job for this game. Saya bilang, saya shake hand, saya biasa gitu. Walaupun saya agak mad earlier with him because he's kayak di luar konsep bermain di awal. Tapi ya in the end of the game saya bilang I shake his hand and then saya kayak ini good job lu lakuin, lu deliver apa yang harus menjadi tugas. Itu sih. Terlepas menang kalah ya, terlepas menang kalah. Team, can you just talk about how did you guys close the game? We just had to play hard. It's a tough game. There's a good team. They go out there do what they do, and we went out there trying to get that block, and they got the block. So I mean, a game like this, you just got to go out there and play hard, and you know they're a good team. So it's a big win for us. How do you think this win, this is against a championship team, how do you think this win will impact you guys down the road? We just got to take a game at a game, learn from every game, and just carry it on to the next game. We have a big game tomorrow again, too, so we don't take any game easy, and we got to go out there and play hard. Was it Adonis or was it Steph Curry? I don't know who that was, but he was hitting that thing, man. Thanks, Ricky. Thank you, Hakim. Take a picture, Hakim. Keren juga nih busnya Hang Tua nih. Wah, fansnya pada ada semua nih abis game nih. Big win. Hai. Keren juga. Hujan guys. Oh, hujan-hujanan. And that is my coverage guys from Gor Ciracas. Gila sih, gue gak nyesel sih bela-belain dari Surabaya kena macet ke sini. Tadi gamenya bener super seru banget sih, apalagi terakhir-terakhir. Tapi tadi akhirnya memang Hang Tua yang eksekusinya lebih better. Congratulations dong kepada Hang Tua, big win di Gor Ciracas over Satria Muda. Tadi saya juga gak sempet kita sama Adonis sih, Papa pengen banget interview Adonis. Adonis sekarang ini nembaknya bagus banget ya dia ya. 3 poinnya kok ngalah 7 kali game ini. What a game though from Adonis. Dan juga terakhir tadi ada great defense from Rakim and of course Divta
Rakif semuanya contributed untuk menangnya Hang Tua. Man, Hang Tua gokil sih, mereka ngalahin PJ sama SM deh satu season ini. So yeah man, just so happy tadi bisa melihat Gor Ciracas juga rame banget, atmosfernya juga asik. Kalau gitu once again guys, thank you so much sudah menonton sampai titik ini. I really appreciate you guys. Now time for me to go home. And besok balik lagi kita Prawira lawan Dewa non-stop si weekend ini. So once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and please join, please join jadi member. Really appreciate everybody. See you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.